Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin anak-anakku sekalian, siswi SMA Negeri 16 Kota Bekasi, alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, berbagai cucuran nikmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan keputrian. Mudah-mudahan semua bentuk kegiatan kita semua bentuk aktivitas kita dinilai sebagai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga pada keluarga, sahabat dan pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, untuk materi pada hari ini, yaitu yang tadi sudah Bapak bacakan di awal, yaitu mengenai surat Al-Asr, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi di sini Allah itu berfirman kepada kita sebagai manusia demi masa, demi waktu. Wal 'asr. Jadi Allah sampai mengucap, saya bersumpah kepada kita demi waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya kita semua itu dalam keadaan yang rugi. Maksud rugi di sini gimana? Kita sebagai manusia harus merasa terus introspeksi diri, harus selalu bermuhasabah diri. Allah bahkan mengucap bahwa kita itu semua dalam keadaan rugi. Nah, diteruskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali bagi mereka yang beriman. Jadi terkecuali nih bagi kita yang beriman. Kalau kita beriman, yakin pada Allah, percaya bahwa Allah itu ada, minimal itu. Kedua, kita selalu berzikir kepada Allah, kita selalu beribadah kepada Allah, kita percaya akan pertolongan Allah, kita bersandar hanya kepada Allah, kita tidak akan merugi. Jadi kita yakinkan pada diri kita bahwa kita itu adalah termasuk hamba-hamba yang beriman. Wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi kita juga yang tidak termasuk yang merugi adalah orang-orang yang beramal soleh. Jadi selain beriman, kita juga beramal soleh. Maksudnya gimana? Ya kita sebagai pelajar jangan lupa untuk melaksanakan semua kewajiban kita. Selain kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus zakat dan seterusnya, tapi kita juga harus bagaimana juga mengamalkan kebaikan di sekolah, taat kepada guru, belajar dengan baik, nurut sama orang tua, berperilaku yang sopan santun kepada sesama, saling menyayangi antar sesama. Nah, itu juga termasuk juga dalam amal soleh. Jadi watawasaw bil haqq, saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi sesama kita juga harus saling mengingatkan antara kita. Jangan ada teman yang kira-kira
udah mulai nggak baik nih, kita tidak mengingatkan. Harus saling mengingatkan antara kita. Sudah merupakan kewajiban kita juga. Kalau ada teman, ada saudara, ada keluarga yang kira-kira melakukan sesuatu yang salah, kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi koridornya adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Watawasau bisabr, dan juga dalam kesabaran. Jadi ketika teman kita atau saudara kita sedang terkena musibah, kita juga saling menghibur, saling mengingatkan dalam kesabaran kita kepada Allah. Jadi itu adalah pengecualian dari Allah bagi hamba-hambanya yang tidak akan merugi, insya Allah. Jadi sebagai manusia, sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, kita harus yakin bahwa apa yang dikatakan Allah itu benar. Jangan sampai kita termasuk dengan golongan yang merugi tadi. Kita harus beriman kepada Allah, kita harus beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Sebagai pelajar, jangan lupa harus rajin sholat. Kalau sudah waktunya sholat ya, jangan ditunda-tunda, karena waktu sholat itu ya nggak lama. Kemudian belajar yang baik, buktikan kepada bapak ibu yang di rumah, kepada bapak ibu guru, bahwa kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Wujudkan kalian sebagai anak-anak yang taat kepada aturan sekolah, taat kepada bapak ibu guru. Kalian menjadi anak yang sopan, yang santun, itu lebih utama dibandingkan kalian menjadi anak yang pintar. Bahwa semua harapan orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Itu termasuk doa dari semua orang tua. Tidak berharap kalian menjadi dokter, tidak mengharap kalian jadi pramugari dan seterusnya. Yang penting kalian bisa menjadi anak yang soleh dan solehat. Karena apa? Dari 3 kebaikan ya, yang tidak akan putus sampai akhir zaman, yaitu salah satunya adalah doa dari anak yang soleh dan solehat. Nah, itu adalah harapan semua orang tua, bukan doa dari seorang dokter, bukan doa dari seorang pramugari dan seterusnya gitu. Jadi harapan kami sebagai guru kalian di sekolah, ayo jadi anak-anak yang solehat, jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang nurut. Mudah-mudahan semua apa-apa yang kalian mimpikan, kalian cita-citakan akan terwujud dengan maksimal, dengan doa, dengan usaha yang maksimal juga. Demikian apa-apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak lama, udah 7 menit, pas nih 7 menit, alhamdulillah. Demikian saya akhiri, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.